Pada sistem gear atau gearless yang digunakan pada bangunan tinggi, kereta elevator tergantung di ruang luncur oleh beberapa steel hoist rope. Biasanya digunakan 2 puli katrol dan sebuah bobot penimbang atau counterweight. Bobot kereta dan counterweight menghasilkan traksi yang memadai antara puli katrol dan hoist rope sehingga puli katrol dapat menggenggam hoist rope dan bergerak serta menahan kereta tanpa slip berlebihan. Kereta dan counterweight bergerak sepanjang rel yang vertikal agar tidak berayun-ayun. Komponen lift yaitu mesin gearless yang merupakan mesin untuk menggerakkan elevator terletak di ruang mesin yang biasanya tepat di atas ruang luncur kereta. Kemudian ada jalur lift atau hoistway dan ruang mesin di atasnya. Mesin gear memiliki motor dengan kecepatan lebih tinggi dan drive shaft dihubungkan dengan poros motor melalui gigi-gigi di kotak gigi. Mesin gearless memiliki motor, kecepatan rendah, dan puli katrol penggerak dihubungkan langsung ke poros motor. Terdapat beberapa jenis lift yang sering digunakan oleh bangunan tinggi, yaitu lift kapsul, lift hidrolik, lift pneumatik, lift penumpang, lift barang, lift traksi atau kabel, dan lift untuk mobil. Salah satu lift yang sering digunakan yaitu lift hidrolik, merupakan lift dengan kekuatan didorong oleh piston yang bergerak di dalam silinder. Gerakan piston dapat dilakukan dengan memompa oli hidrolik ke silinder. Pengoperasian lift hidrolik ini dapat dilakukan hingga kecepatan 200 kaki atau 61 meter untuk setiap menit. Semua arus pompa hidrolik lift dirancang dengan starter mekanis Y delta atau kontraktor solid state. Selanjutnya, berikut ini merupakan video cara mengoperasikan suatu sistem lift.
Untuk bangunan yang kami gunakan menggunakan lift dengan merek Lance Traction Elevator yang dapat dilihat spesifikasinya pada lift serupa di video tersebut. Video ini diambil di Ngurah Rai Airport Bali, Domestic Terminal. Selanjutnya kami akan menunjukkan standar ukuran dari lift yang ditinjau dari jumlah penumpang, kapasitas, ukuran shaft, ukuran kabin, dan ukuran pintu. Apa sih yang muncul di benak kamu ketika mendengar eskalator? Tangga berjalan? Ya, tepat sekali. Pasti kamu sering melihat ada tangga berjalan naik dan turun di sebuah gedung perusahaan, hotel, maupun mall kan? Eskalator atau tangga jalan merupakan salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rel atau ranai yang digerakkan oleh motor. Jika dipikir-pikir, kok bisa bergerak seperti itu ya? Jadi penasaran dong dengan cara kerjanya? Nah, berikut kami akan mengulas tentang cara kerja eskalator yang jarang diketahui. Pendaratan atau landing. Jantung eskalator terdapat pada dua rantai yang berputar di sekitar dua pasang roda gigi. Di bagian atas eskalator, ada motor yang menggerakkan gigi transmisi untuk memutar rantai. Eskalator biasa menggunakan mesin 100 horsepower untuk memutar persneling. Jadi, mesin dan sistem rantai semuanya dipasang di dalam rangka, di mana bingkai mengacu pada struktur logam yang memanjang di antara dua lantai. Adapun floor plate merupakan landasan rata dengan lantai akhir dan diberi engsel atau dapat dilepaskan untuk jalan ke ruang mesin yang berada di bawah floor plates. Kemudian ada crown plate yang terletak di bagian antara floor plate yang statis dan anak tangga bergerak. Crown plate ini sedikit miring ke bawah agar gerginya tepat berada di antara celah-celah anak tangga. Selain itu, tepi muka gergi crown plate berada di bawah permukaan klit. Dua rantai yang diputar menyeret satu set langkah dalam siklus konstan dan membawa sejumlah orang dengan kecepatan stabil untuk bergerak jarak pendek. Tidak seperti konveyor yang menggerakkan permukaan datar, rantai justru bergerak dengan serangkaian langkah. Hal yang menarik bagi eskalator adalah bagaimana langkah-langkah ini bisa bergerak dan saat rantai bergerak, langkah-langkahnya tetap horizontal. Maka, di bagian atas dan bawah eskalator, langkah-langkah dilipat satu sama lain untuk membentuk platform agar membuat eskalator atas dan bawah lebih mudah. Landasan penopang atau truss. Setiap langkah di eskalator memiliki dua set roda yang berputar di sepanjang dua trek terpisah. Rangkat atas yakni roda di dekat bagian atas langkah, terhubung ke rantai yang berputar dan ditarik oleh roda penggerak di bagian atas eskalator. Sedangkan roda kelompok lain hanya meluncur di sepanjang trek di belakang set roda pertama. Kedua trek diberi jarak terpisah, sehingga setiap langkah dapat dijaga agar tetap horizontal. Di bagian atas dan bawah eskalator inilah, trek berada dalam posisi horizontal, maka langkah-langkahnya diratakan sebab ada serangkaian alur di dalam setiap langkah. Sehingga selama proses perataan, kedua langkah saling terhubung. Ada juga yang disebut landasan penopang yang merupakan struktur mekanis yang menjembatani ruang antara pendaratan bawah dan atas. Landasan penopang pada dasarnya adalah kotak berongga yang terbuat dari bagian-bagian berisi dua yang digabungkan bersama dengan menggunakan sambungan bersilang sepanjang bagian dasar dan tepat di bawah bagian ujungnya. Ujung-ujung terus tersandar pada penopang beton atau baja. Selain memutar cincin rantai utama, motor di eskalator juga dapat menggerakkan pegangan loh. Meski pegangannya hanyalah konveyor karet yang bersirkulasi di sekitar serangkaian roda, belt konveyor dikonfigurasikan dengan tepat sehingga bergerak pada kecepatan yang sama, sehingga memungkinkan orang-orang merasa tetap tenang meski digerakkan. Lintasan.
Cara kerja terakhir adalah lintasan, di mana pada sistem lintasan dibangun dalam landasan penopang untuk mengantarkan rantai anak tangga dan menarik anak tangga melalui loop tidak berujung. Terdapat dua lintasan nih Technolovers, satu untuk bagian muka anak tangga yang disebut lintasan roda anak tangga, dan satu untuk roda trailer anak tangga yang disebut sebagai lintasan roda trailer. Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini menyebabkan anak-anak tangga muncul dari bawah komplei untuk membentuk tangga dan menghilang kembali ke dalam landasan penopang. Selain itu, lintasan pembalikan di pendaratan atas menggulung anak tangga mengelilingi bagian ujung dan kemudian menggerakkannya kembali ke arah yang berbeda. Adapun lintasan overhead berfungsi untuk memastikan bahwa roda trailer tetap berada di tempatnya saat rantai anak tangga diputar kembali. Komponen inti eskalator terdapat di dua rantai yang berputar di sekitar dua pasang roda gigi. Di bagian atas eskalator, gigi penggerak motor didorong untuk memutar rantai cincin. Eskalator biasa menggunakan mesin 100 tenaga kuda untuk memutar gigi. Baik mesin dan sistem rantai dipasang dalam bingkai. Tidak seperti sabuk konveyor yang bergerak satu pesawat, rantai bergerak merupakan serangkaian langkah. Ketika rantai bergerak, langkah-langkahnya disimpan ke tingkat. Di bagian atas dan bawah eskalator, langkah-langkah saling melipat untuk membentuk platform. Hal inilah yang mempermudah eskalator naik dan turun. Nah, itulah tadi cara kerja eskalator yang jarang diketahui. Dengan adanya sistem eskalator, maka orang-orang tidak harus naik tangga hingga beberapa puluh lantai lagi nih. Berbeda dengan lift, yang jika lift penuh, kamu harus menunggu sampai lift mencapai lantai yang ditentukan dan kembali ke lantai lain sebelum kamu bisa masuk ke dalam lift. Kalau eskalator sih, selama satu orang mencapai tangga atas, dia akan tetap memberi ruang bagi orang lain. On your Wren escalator cleaning system. Using it is simple. Before getting started, make sure the escalator is free of passengers and properly blocked from use. When performing restorative cleaning of badly neglected escalators, it is highly recommended the treads be pre-saturated. Spray tread clean solution directly on stains and heavy grease areas before initiating the cleaning procedure. Allow 5 to 10 minutes dwell time for the solution to take effect. Do not allow excess liquid to build up on the treads. Pour the specified amount of cleaning solution into the tub. Make sure not to overfill it. The cleaning pad should be mounted with the white side toward the back of the device and the blue toward the front. Make sure the teeth on the pad are straight because they will need to fit easily into the treads. Place the saturation trough on a safe, flat surface. Place the device with the mounted pad into the trough and with a firm pumping action, compress the pad with some force several times until the solution has been absorbed. You can also use your foot to gently compress the sponge to ensure more rapid and full absorption. Carefully place the device onto the oncoming escalator treads. Make sure the escalator is moving toward you. Place the device at a slight angle so the backside of the white material is placed into the treads first. The device will drop into the treads and the cleaning cycle will begin. Place a moderate amount of downward pressure to aid in cleaning. Do not step or stand on the device while it is operating. Allow the system to clean for a minimum of 3 minutes or until the pad is loaded with dirt. Remove the device from the escalator and replace the cleaning pad. Repeat the process as needed or until the escalator treads are clean. Don't know what escalator you have or what pad to use? Use the Wren Fit Card and test fit into the grooves of an immobile escalator tread. Only one of the sides will fit easily and let you know whether your escalator requires a W or a V spec pad. Take note of the V or W identifier. You now know what pad style fits this escalator. Don't know what escalator you have and can't wait for your Wren Fit Card? Stop the escalator and measure 1 foot of tread. Count the ridges within that 1 foot of tread. If you counted 34 teeth, use a V-spec pad. If you counted 36 teeth, use a W-spec pad. And simply select the width of your escalator. The pads can be washed and reused several times with some basic hand cleaning. Use a moderate stream of water to rinse the pads until clean. Allow the pad to dry or reuse wet. Make sure the teeth remain straight and take special care that the pad remain intact and not deformed in any way, as this will adversely affect the system's performance. If the brush guards are mounted too close to the cones or landing, but still allow enough clearance for the device to operate underneath, you may be able to place the device on the moving escalator at an angle and allow it to travel back toward the landing. The device will square itself against the cones and drop into the tread grooves.
lighting energy efficiency standards, referred to as the energy standards, include mandatory requirements for covered processes. These requirements apply to new construction as well as additions and alterations where applicable. In order to reduce their energy footprint, the energy standards include mandatory requirements for elevators, escalators, and moving walkways. Let's start by reviewing the requirements for lighting and ventilation in elevator cabs. The lighting power density for luminaires inside elevator cabs must not exceed 0.6 watts per square foot. Interior signal lighting and display lighting are not included in the calculation of lighting power density. Ventilation fans in elevator cabs without space conditioning must use less than 0.33 watts per cubic foot per minute, or CFM, of airflow provided when measured at maximum speed. When the elevator cab is stopped and unoccupied for over 15 minutes, the interior lighting and ventilation fans must be switched off until the elevator cab operates again. If the elevator cab gets stuck when passengers are in the cab, lighting and ventilation must remain in operation. Next, we'll review the requirements for escalators and moving walkways. When there are no passengers, escalators and moving walkways in airports, hotels, and other transportation function areas must automatically slow to the minimum permitted speed in accordance with the American Society for Mechanical Engineers, or ASME 17.1, 2013. This is the safety code for elevators and escalators and includes requirements related to minimum speed, acceleration limitations, and passenger detection. Transportation function areas are the ticketing area, waiting area, baggage handling areas, and concourse in an airport terminal, bus or rail terminal or station, subway or transit station, or a marine terminal. The energy standards focus on these areas because they're more likely to experience variable pedestrian flow rates and operate 24 hours a day. Elevators, escalators, and moving walkways subject to the requirements discussed must be certified as meeting the acceptance requirements specified in Reference Non-Residential Appendix NA7 before an occupancy permit is granted. A certificate of acceptance must be submitted to the enforcement agency, certifying that the equipment and systems meet the acceptance requirements of NA 7.14 for elevators and NA 7.15 for escalators and moving walkways. This concludes our review of the energy standards' mandatory requirements for elevators, escalators, and moving walkways. To find more courses and additional information on the energy standards, please visit the California Energy Commission at energy.ca.gov. Thank you for watching.